Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil ghairil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa syirki wal khauf warja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma asimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa saffi qulubana min al-hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada pertemuan malam hari ini, yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan sedikit, pada pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban, ya, yang sebentar lagi tinggal 2 malam lagi kita akan masuk di malam nisfu Sya'ban, malam yang begitu sangat penting, ya. Di sini dikatakan, ketahuilah bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang keberkahannya begitu sangat terkenal. Wa khairutuhu mawfurah, dan kebaikan, berbuat kebaikan di bulan Sya'ban pahalanya dilipat gandakan. Wa taubatu fihi minal 'azamil ghana'imis salihah, bertaubat di bulan Sya'ban merupakan harta simpanan yang sangat baik. Wa ta'atu fihi min akbaril matajir rabihah, berbuat ketaatan di bulan Sya'ban itu merupakan perdagangan yang sangat menguntungkan, ya. Ja'alallahu ta'ala midmar zaman wa dhamana fihi litaibinal aman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai sebagai bulan yang penuh dengan kemuliaan, dan Allah menjamin orang yang bertaubat di bulan Sya'ban, Allah menjamin dengan keamanan. Man awada nafsuhu fihi bil ijtihad faza fi Ramadan bi husnil i'tiyad. Orang yang bersungguh-sungguh, ya, yang memperbanyak mujahadah itu berjuang, berkorban waktunya untuk ibadah di bulan Sya'ban, maka dia akan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Wa huwa syahrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda, Sya'ban syahri, ya, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syuqa fihi al-qamaru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau atas izin Allah bisa membelah bulan menjadi 2. Ya, itu terjadi di bulan Sya'ban atas daripada permintaan orang-orang kafir Quraisy. Wa huwa syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi Tuhfatul Ikhwan. Dan bulan Sya'ban adalah bulan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aksiru minas salati alaih ayyuhal ikhwani fi kullil azman. Maka perbanyaklah selawat kepadanya, selawat kepada Nabi Muhammad fi kullil azman, di setiap zaman, ya. Khususan fi syahri nabikum Sya'ban, lebih khususnya lagi di bulan Nabi kalian, yaitu bulan Sya'ban. Fi lailati nisfihi tugsamu ajal ibad wa yuhkamu fihi bil ghurbi wal bi'ad, ya. Dan di malam pertengahan bulan Sya'ban, atau disebut dengan malam nisfu Sya'ban, itu malam di mana dibagikan ajalnya manusia.
Ya, dibagikan ajalnya manusia. Wa yuhkamu fiha bil qurbi wal bi'ad, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumkan mana hambanya yang dekat dengan Allah, mana hambanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya an Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan dari Atha bin Yasar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nusikha malakul mauti alaihi salatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Katanya dari Atha bin Yasar mengatakan bahwa apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam ke-15, ya. Malam dulu baru hari. Sekarang nih misalkan sekarang 13, ya. 13, besok 14, besok 15. Ini malam 13, besok harinya 13. Ya. Besok malam Rebo. Malam Rebo 14. Malam 12 berarti sekarang nih. Ya. 12 15 hari, iya 13. 14 Rabu, hari Kamis 14 nih, 15 nya malam Jumat, ya. Nah, kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, nusikha malakul maut. Malam ini hari, ini malam 12, malam 13 betul. Ya, malam 13. Nusikha malakul maut alaihi salatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Malaikat maut akan menghapus nama setiap orang yang meninggal dunia yang akan wafat dari Sya'ban ke Sya'ban, dihapus namanya. Ya, dihapus tuh. Untuk apa? Itu nanti urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala nanti yang mentakdirkan, ya. Wa innar rajula la yadlima wa yafjur. Mana orang yang zalim, mana orang yang berbuat keburukan. Wayankihun niswan, ya, mana orang yang akan menikah di tahun ini, itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirinya di malam nisfu Sya'ban. Wa yugrasul asjar wa qad nusikha ismuhu min ahya'il amwat. Mana orang yang yang menanam pohon, mana orang yang menghasilkan buah-buahan dari tanamannya. Wa qad nusikha ismuhu minal ahya'il amwat, dan ada nama yang dihapus oleh Allah, tadinya dia hidup menjadi mati. Ya, itu penentuannya di malam nisfu Sya'ban. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar yang lebih afdal daripada malam nisfu Sya'ban. Malam Lailatul Qadar di atas malam nisfu Sya'ban, lebih afdal daripada malam nisfu Sya'ban. Tapi setelah malam Lailatul Qadar nggak ada lagi yang lebih afdal selain daripada malam nisfu Sya'ban, ya. Suma alam, ketahuilah anal amrallah ta'ala la yubaddalu wa la yughayyar ba'da ibrazihi lil malaikati alaihim salatu wassalam. Ketahuilah bahwa urusan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah gariskan, itu enggak bisa diganti dan tidak bisa dirubah setelah malaikat meniupkan ruh kepada bayi, kepada janin di perut ibunya sebelum dia lahir. Itu udah ditetapin sama Allah. Kalau udah Allah perintahin malaikat tiupkan ruh kepada janin bayi ini, ditiupkan roh, hidup tuh bayi, semua udah diatur sama Allah. Semua udah ditetapin. Bikata birizkihi wa ajalihi wa amalihi sagiun au sa'id. Udah ditetapin ajalnya, rizkinya, amalannya, orang beruntung atau orang sial, udah ditentuin. Ya. Kalau udah ditiupkan ruh, udah ditentuin. Kapan ditiupkan ruhnya? Ketika janin umur 120 hari. Ya, atau 4 bulan, 120 hari. Ya. Bi khilafihi qabla ibrazihi wa huwa fillah. Fa inna Allah ta'ala yamhu minhu wa yuthbitu ma yasha, kecuali sebelum ditiupkan roh.
kepada si janin ini sebelum ditiupkan roh. Nah itu di Lauhil Mahfuz, di apa tuh namanya, ditetapin tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini juga udah ditetapin sama Allah. Siapa aja yang duduk di sini tanggal 11 sekarang 11 Februari ya, dari maghrib sampai isya, yang Selasa kemarin datang sekarang kagak ada, yang Selasa kemarin kagak ada sekarang datang, semuanya udah ditetapin sama Allah. Udah ada ketetapan ya kapan? Sebelum kita ditiupkan roh di janin, ketika kita bayi di rahimnya ibu kita, sebelum ditiupkan roh udah diatur semuanya, udah ditetapin sama Allah. Kecuali sebelum diatur. Nah, kalau sebelum ditiupkan roh kepada si bayi ini hidup, ditiupkan roh, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menghapusnya, bisa menetapkannya, ya. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiyat atharun wa ahadiyah tufidu. Ya, telah diriwayatkan dari perkataan para sahabat athar, kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu yaqdiyallahu ta'ala fi tilka lailatil mubarakati kulla ajalin wa amalin wa rizqin ila misliha. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menentukan dan menetapkan kembali di malam nisfu Sya'ban, malam yang penuh berkah, setiap ajal ditetapkan lagi oleh Allah, wa amal, dan setiap amalan, wa rizkin, dan setiap rizki, ila mizliha, dan lain sebagainya. Ya, jadi ajal, amal, sama rizki, tiga ditetapin oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, ditetapkan kembali. Ya, nah ada lagi hadis yang paling kuat, enggak tiga yang ditetapin sama Allah di malam nisfu Sya'ban, tapi cuma satu. Apa? Ajal. Makanya di malam nisfu Sya'ban kan kita baca Yasin 3 kali. Sebelum baca Yasin kan kita baca niat. Apa niat yang pertama? Panjang umur. Niat sebelum baca Yasin, baca niat untuk panjang umur, baca Yasin, baca doanya. Makanya niat yang pertama panjang umur, supaya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang sampai di tahun yang akan datang. Ya. Wa hikmatu takhsisi hadhil lailah bidzalika nusakh. Apa hikmah ya dikhususkan di malam nisfu Sya'ban itu dengan penghapusan penghapusan orang yang meninggal dunia, ya, orang yang akan menikah, orang yang bercerai, dan lain sebagainya. Apa hikmahnya? Targhib wa tarhib. Hikmahnya ada dua, ada targhib, ada tarhib. Targhib itu mempunyai keinginan, tarhib itu meninggalkan. Fayurghabu mukallaf qabla majiha fil khair. Nah, yang pertama keinginannya apa? Maka orang yang berakal dan orang yang dewasa, sebelum datangnya malam nisfu Sya'ban, dia akan selalu berbuat kebaikan. Oh, kapan nih malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban udah tinggal 2 malam lagi. Ya. Besok Rabu malam Kamis malam Jumat, udah tinggal 2 malam lagi. Lah, mulai sekarang berbuat kebaikan. Ya, menjelang malam nisfu Sya'ban. Wayarhabu minasyarr, dan juga meninggalkan apa yang ditinggalkan, hikmahnya ditinggalkan keburukannya, ditinggalkan kemaksiatannya, ditinggalkan perbuatan dosanya. Wayastahidu fiha bita'at, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan di malam nisfu Sya'ban. Ya, dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, wa kadzalika yakunu halu ba'da mururiha, setelah melewati malam nisfu Sya'ban, udah lewat malam Jumat, di hari Jumat sampai malam Sabtu, maka keadaannya akan khusyah, takut sama Allah. Takut kenapa? Ayakuna kutiba fiha min amwati tilka sanah. Dia takut kalau ajalnya dia udah ditetapkan sama Allah di tahun ini. Ditakut, ya, maka dia akan memperbanyak perbekalan dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, orang soleh, orang siddiq, ya, mereka senang menyambut kematian,
Kenapa? Karena yang menghalangi dia untuk berjumpa dengan Allah adalah kematian. Dia bawa perbekalan sebanyak-banyaknya. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mereka apa tuh namanya? Bahagia, senang ketika akan menjumpai kematiannya. Beda dengan orang munafik, orang fasik, sama kematian takut dia. Wah, saya nggak mau mati dulu, saya nggak mau mati dulu. Kamu mati juga bakal mati juga, mau kapan juga bakal mati. Siap kagak siap juga bakal mati. Makanya persiapkan perbekalan. Jangan nunggu besok. Ya, jangan nunggu tua, jangan nunggu sekarang umur berapa? 40. Wah, paling umur 60 nih mati, masih ada 20 tahun lagi, nggak pakai. Ya, nggak ada yang kayak begitu, nggak ada. Ya, maka keadaannya setelah melewati malam nisfu Sya'ban, dia akan semakin takut kepada Allah. Jangan-jangan ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah di tahun tersebut, maka dia mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza sya'an uli taufik, ini adalah keadaan orang-orang yang diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Keadaannya berubah, ya. Keadaannya berubah menjadi lebih baik lagi, lebih banyak lagi ibadahnya, lebih takut lagi kepada Allah, lebih nambah lagi ibadah sunnah-sunnahnya, tahajudnya dimulai bangun, sholat duhanya dimulai rapikan, semua qobliyah ba'diyahnya mulai dirapiin, duduk di majelis ilmunya dia cari ilmunya, benar-benar berubah keadaannya. Ini orang-orang yang mendapatkan taufik. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilka lailah illa likahin aw sahin aw musyahin aw mudminul khamar aw aqil liwalidih. Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosanya muslimin di malam nisfu Sya'ban. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua muslimin ketika datang malam nisfu Sya'ban dosanya diampuni oleh Allah. Illa, ya, ada yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Siapa? Likahinin, ya, dukun. Nah, dukun dosanya nggak diampuni. Kalau dia mau diampunin taubat, ya, belum masuk malam nisfu Sya'ban taubat. Kalau dia taubat, kamaladan balah, semua dosanya diampuni Allah. Apa yang dia sudah perbuat sebelumnya, dia bertaubat, diampunin, semua dosanya diampunin oleh Allah. Allah berjanji bagi orang yang datang kepada Allah untuk bertaubat, minta ampun, mohon ampun kepada Allah, Allah hapusin dosanya. Ya, at-taibu minadzambi kamaladan balah, orang yang bertaubat dari dosanya seperti dia tidak melakukan dosa, artinya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang berdosa, tapi setiap orang punya hak untuk bertaubat. Urusan taubat diterima nggak diterima, itu urusannya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bertaubat punya hak, semuanya punya hak. Kita yang ngaji punya hak untuk bertaubat. Orang yang di luaran sana punya hak untuk bertaubat. Orang yang pelaku maksiat punya hak untuk bertaubat. Ya, jangan kita kerasin mereka sehingga katakan, percuma ente taubat, nggak bakal diterima taubat ente sama Allah. Kita siapa? Kita siapa? Allah siapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala mau menerima taubatnya, nah kita mau ngomong apa? Nggak bisa. Semua orang punya hak untuk bertaubat. Ya. Likahinin, kecuali dukun, ya, mereka nggak diampunkan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Au sihir, ya, orang yang melakukan sihir. Au musyahin itu alladzi fi qalbihi syahna, orang yang punya sifat iri, dengki, hasud kepada saudaranya, di malam nisfu Sya'ban nggak diampuni oleh Allah. Ya, dia orang-orang dapat pengampunan, dia nggak dapat ampunan. Taubat sama Allah. Ya, jangan ada lagi iri, dengki, hasud sama orang, jangan. Mudminu khamar, atau orang yang masih minum minuman keras, masih mabok-mabokan, masih nyekek botol dicekek dia, ya, diminum mabuk, ya. Segera bertaubat kalau dia mau dapat ampunan dari Allah. Kalau saya taubat, saya mabok,
Tapi kalau saya taubat di malam nisfu Sya'ban atau mulai malam ini saya bertaubat sama Allah, apa Allah ngampunin dosa saya? Diampunin sama Allah. La yubali, Allah nggak peduli apa yang telah ente lakukan, yang kamu lakukan sebelumnya, Allah nggak peduli. Kalau didatang bertaubat kepada Allah, Allah ampunin, ya, Allah bakal ngampunin. Au agil liwadih atau anak yang durhaka kepada kedua orang tua, ya. Kalau mereka mau mendapatkan ampunan dari Allah, dukun, sihir, orang yang iri, ya, yang dengki, mabuk-mabukan, anak durhaka kepada kedua orang tua, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak lagi. Di antaranya, ya, yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban, wa qatilun nafs, orang yang membunuh orang lain, ya, membunuh nyawa manusia, menghilangkan nyawa manusia. Waqati'ur rahim, orang yang pemutus tali silaturahmi, ya, kalau masih ada pemutus tali silaturahmi, ya, maka dia belum bertaubat, dia belum menyambungkan tali silaturahminya, ya, maka nggak dapat ampunan dari Allah. Walaupun dia dapat malam nisfu Sya'ban, walaupun dia duduk ikut-ikutan baca Yasin 3 kali sama doanya, tetap nggak dapat ampunan. Kalau dia masih memutuskan tali silaturahmi kepada saudaranya, ya, kepada orang yang masih dekat, keluarga dekatnya dia, sama kakaknya, adiknya, orang tuanya, bibinya, pamannya, keponakannya, ini kan masih rahimnya masih dekat-dekat, ya, bukan jauh-jauh. Nggak boleh, ini harus disambung, bukannya diputusin, ya, harus disambung. Qati'ur rahim la yadkhulul jannah, pemutus tali silaturahmi nggak bakal masuk ke dalam surga, ya, dan nggak dapat rahmat dari Allah, ya, nggak dapat rahmat dari Allah. Dia mau kemana pun nggak dapat rahmat. Kita duduk di sini majelis ilmu, turun rahmat, datang pemutus tali silaturahmi, nggak ada rahmat, hilang. Gara-gara dia tuh hilang rahmat. Rumah ada pemutus tali silaturahmi, ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, nggak turun rahmat di rumah tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara dia, ya. Makanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa musbilul izar, dan orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban adalah orang yang memanjangkan celananya, memanjangkan kainnya sampai melewati mata kaki, tapi dengan niat kesombongan. Kalau nggak niat kesombongan nggak apa-apa, ya. Saya beli celana pas ukuran perut saya, tapi celananya yang bawahnya kepanjangan sampai lewat mata kaki. Perlu saya potong nggak nih? Atau potong di atas mata kaki? Nggak perlu. Kalau ente pakai tuh celana, walaupun celana di bawah mata kaki, ente nggak ada niat kesombongan, nggak ada, ya pakai, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau niat kesombongan, ya. Kalau niatnya kesombongan, jangan digunting-guntingin semua tuh celananya, ya. Celananya udah panjang-panjang karena dia didengar hadis, kain yang melewati batasan mata kaki tempatnya di neraka, semuanya dipotong-potongin celananya, sampai celananya di atas mata kaki semua. Jangan. Kalau ada niat kesombongan, kalau nggak ada, enggak, ya, nggak ada. Wazanin, dan orang yang berzina, ya, wasyarib waqatat wa musawwir wa aq wa madrub fi tijarat, orang yang melakukan kecurangan di dalam timbangan, di dalam perdagangan, dia nggak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Wa mubtada, orang yang melakukan bid'ah. Warafidi, ya, orang yang mencaci maki sahabat, orang yang mencaci maki keluarga Rasulullah SAW, ya, di malam nisfu Sya'ban mereka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka bertaubat, ya. Wa min adatillahi ta'ala fi hadhil laila ayazira fiha ma'u zamzam ziyadatu zahirah, ya. Biasanya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu melebihkan volume air zam-zam. Air zam-zam tuh tambah deres keluarnya, tambah banyak di malam nisfu Sya'ban, ya.
An Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya layalil khams wajabat lahu jannah. Ya, dari Mu'adz bin Jabal Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang menghidupkan 5 malam maka wajib baginya mendapatkan surga. Pertama, malam Tarwiyah, malam ke-8 Dzulhijjah. Yang kedua, malam Arafah, malam ke-9 Dzulhijjah. Wa lailatul nahar, dan malam ke-10 bulan Dzulhijjah. 8, 9, 10. Malam 10-nya itu malam takbiran, ya, Idul Adha. Wa lailatul fitri, dan yang keempat malam hari raya Idul Fitri, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban, ya, malam yang kelima malam nisfu Sya'ban. Gitu. Malam nisfu Sya'ban ini banyak namanya. Semakin banyak nama maka menandakan bahwa malam tersebut adalah malam mulia. Di antaranya adalah Lailatul Mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Wa Lailatul Baroah, malam pembebasan. Ya, malam pembebasan ada yang ajalnya ditambahkan oleh Allah di tahun yang akan datang, yang tadinya tahun ini meninggal dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala panjangin umurnya, ya, bisa jadi. Ya, yang tadinya panjang umurnya dihapus namanya, ya, begitu namanya, maka disebut dengan Lailatul Baroah, malam pembebasan. Wa Lailatul Qismah wa Taqdir, dan malam pembagian rizki, pembagian ajal, pembagian amal, wa Taqdir, dan malam penetapan. Wa Lailatul Ijabah, dan malam ijabah, malam di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, khamsun layalin la yuradu fihinna doa. Ada 5 malam yang doa tidak ditolak. Malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, dan malam malam Lailatul Qadar. Makanya di sini Imam Suyuti mengatakan disunahkan, dianjurkan di malam nisfu Sya'ban itu memperbanyak doa, minta kepada Allah segala urusan apa? Urusan yang penting, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, minta aja. Tapi yang paling penting adalah meminta maghfirah, ampunan, dan afiah itu keselamatan. Minta sama Allah, urusan dunia, urusan bisnis, urusan perdagangan, urusan toko, apa aja minta sama Allah. Doa di malam nisfu Sya'ban. Urusan akhirat, minta keselamatan, ya, minta meninggal dunia membawa keimanan, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, minta, ya. Dan yang paling penting minta ampunan dan juga minta afiah keselamatan, khususan bil adiyatin nabawiyah. Nah, kalau kita mau berdoa, doa dengan doa Nabi Muhammad boleh. Kita mau minta sendiri permintaan kita boleh. Kita mau berdoa dengan doanya Nabi Muhammad boleh, atau doa nabi-nabi yang lain juga boleh. Dan juga atau kita membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh. Ini kan doa yang biasa dibaca di bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau di bulan yang lain saya mau baca, silahkan. Karena artinya umum, bukan hanya di bulan Ramadan. Khusus di bulan Ramadan perbanyak baca doa itu. Di luar bulan Ramadan silahkan, ya, karena umum. Apa artinya Allahumma innaka afun, ya Allah engkau adalah zat yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau ya Allah mencintai orang-orang yang meminta maaf. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami, maafkanlah saya. Kalau maafkanlah saya, fa'fu anni. Kalau maafkan kami, fa'fu anna, ya. Itu atau doa-doa yang apa? Yang dari Nabi Muhammad SAW, doa apa aja, ya. Perbanyak itu doa, doanya ulama, doanya ini baca, ya, di malam nisfu Sya'ban. Jangan lewatkan, paling enggak sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, tuh di malam nisfu Sya'ban, hari Kamis besok. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, jangan tinggal, ya, jangan ditinggal. Bapak pembacaannya, niat pertama niat panjang umur, baca Yasin, baca doanya. Yang kedua biniatin dafa'il bala, yang kedua itu niat tolak bala,
baca Yasin, kemudian doanya. Yang ketiga istighna anin nas, ya. Istighna anin nas itu artinya hanya bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada manusia. Baca Yasin, baca doa, ya. Itu di malam nisfu Sya'ban, ya. Jangan lewatkan malam tersebut tanpa berdoa dan juga tanpa beribadah, ya. Perbanyak doa. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjut di bab zakat fitri? Ada? Lanjut aja. Kemudian kemarin dikatakan di sini bahwa zakat fitrah itu diwajibkan bagi orang yang mendapatkan sedikit di bulan Ramadan dan sedikit malam di bulan Syawal, malam pertama di bulan Syawal. Ala kulli muslimin alaih wa ala man alaihi nafaqatuhu idza kanu muslimin, ya. Kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Kepada setiap muslim, ya, setiap muslim dan setiap orang yang dia nafkahi harus dibayarkan zakat fitrahnya. Idza kanu muslimin, apabila yang dinafkahi itu orang Islam, ya. Kalau yang dinafkahkan itu bukan orang Islam, maka nggak wajib bayar zakat fitrah. Misalkan suaminya muslim, istrinya kafirah. Wah, saya bayarin zakat istri saya nggak nih? Istri saya agamanya masih agama di luar Islam, bukan Islam, nggak usah dibayarin. Walaupun dia menjadi tanggungan kamu, yang wajib engkau nafkahi, nggak perlu, ya. Atau istrinya muslimah, suami muslimah, istri muslimah, ada anak yang belum bekerja, ya, tapi dia di luar agama Islam, nggak perlu dibayarin zakatnya, ya. Tidak perlu dibayarkan zakat fitrahnya. Ala kulli wahidin sa'un min ghalibi qutil balad, ya. Nah, di sini dikatakan wa tajibu zakati fitri alal kafir an ma'unatil muslim kazaujatihi, ya, dan diwajibkan zakat fitrah kepada orang kafir yang menjadi tanggungan muslim, ya, kazaujati, seperti istrinya bi an aslamat wa takhalaf, atau istrinya yang dulu pernah masuk Islam tapi keluar lagi, ya. Wajib gak bagi suaminya untuk membayarkan zakat istrinya nih yang dulu pernah masuk Islam tapi keluar lagi dari Islam, tapi dia masih jadi istrinya? Nah, wajib keluarin zakat fitrah, kecuali memang dia nikah sama si istrinya ini kafirah, belum pernah masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini nggak perlu dibayarkan zakatnya, ya, nggak perlu dibayarkan zakat fitrahnya. Wa tujzi'u anha bila niyah lita'adzuriha minal muaddi anhu daiman, ya. Nah, kalau saya keluarin zakatnya nih, suami mengeluarkan zakat istrinya yang dulu pernah masuk Islam tapi keluar lagi, dulu kafirah masuk Islam keluar lagi. Nah, kemudian ketika saya keluarkan zakat fitrahnya pakai niat nggak perlu katanya, ya. Bila niyah nggak perlu, ya, tidak perlu pakai niat. Fa ghalaba fihi saddan lil hajah, hadza fi kafir asli wa amal murtad fa in aslama lazimatu an nafsihi wa mamunihi wa ila fala ala mu'tamad. Nah, kecuali kalau murtad, ya. Kalau murtad, misalkan ada orang dulu muslim, ya, dia muslim, dia istrinya anaknya muslim, kemudian keluar dari agama Islam, murtad kan tuh, keluar dari agama Islam, murtad, kemudian dia balik lagi ke agama Islam, dia balik lagi ke agama Islam. Selama murtadnya dia, berapa kali dia ninggalin bulan Ramadan dan wajib membayar zakat fitrah, wajib dibayar zakat fitrah, dia dan orang yang dinafkahi sama dia, istrinya dan juga anaknya, ya. Wa illa fala ala mu'tamad. Nah, tapi kalau mu'tamad mengatakan kalau dia masuk lagi ke dalam agama Islam, ya udah, yang dia bayarkan zakatnya yang sekarang aja, yang dulu di zaman dia murtad itu nggak usah, itu mu'tamadnya.
Wa kadza mamun murtad fala tajibu alai anhu ila ayyaslam, ya. Begitu juga orang yang menjadi tanggungannya tapi dia murtad, fala tajibu alaih, maka tidak diwajibkan atasnya kecuali apabila dia masuk ke dalam agama Islam, ya. Idza fudilat andaini, siapa tuh orang yang wajib bayar zakat fitrah? Kalau dia hartanya dia lebih dari hutangnya, ya. Ini muslim nih, dia dapat bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, kemudian di malam takbiran ada dia dapat sedikit di malam pertama bulan Syawal, dia mau bayar zakat fitrah, dia punya utang, bayar dulu utangnya. Ente punya utang, bayar dulu utangnya. Saya udah bayar utang, dia udah bayar utang, nah saya masih ada kelebihan uang nih, baru bayar zakat fitrah, ya. Bayar zakat fitrah itu kalau hartanya melebihi daripada hutangnya, fa innahu yamna wujubiha walau muajjalan, ya, karena hutang itu bisa mencegah wajibnya zakat, ya. Jadi kalau misalkan ada orang miskin atau kita mau bayar zakat fitrah, lihat-lihat dulu kita punya utang nggak, punya, bayar dulu utangnya, beresin dulu urusan sama orang, ya. Wah, saya nih ada nih duit buat bayar zakat fitrah, tapi saya punya utang, kalau saya bayar utang saya, duit saya habis, nggak bisa bayar zakat fitrah, lebih baik ente bayarin utang ente. Ntar wajib zakat fitrahnya ini apa? Ya udah, ente nggak wajib bayar zakat fitrah. Kalau masih punya utang, beresin dulu utang, ya. Makanya sebelum Ramadan ya, kita masih di bulan Syaban, beres-beresin dah utang kita. Utang, masih utang sama warkop, masih utang sama kang bakso, beresin semuanya, ya. Biar nanti kita ada rezeki di bulan Ramadan bisa bayar zakat fitrah, tenang, ya. Karena utang itu dibawa mati walaupun sedikit, hati-hati dengan utang. Kita kalau mau beres urusan kita mau rezeki kita lancar, beresin utang sama orang. Kalau semua utang sama orang udah beres, rezeki ente bakal ngalir cepet, ngalirnya banyak, ya. Bahkan datang dari dari sesuatu yang kita nggak sangka-sangka, itu rezekinya datang. Rezeki kita terhambat karena kita punya utang orang, ya. Itu dia. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sulh ma'mur sallallahu syadzahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarri jaribatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa masyayikhina fidil fil afiyah karimna bi kamil futuh wal mulk wal rusukh wa sal jasad wal ghadur karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillah al-azam wa li sayyidina sukhtim lana wa lakum husna fi khair lutfin wa afiyah jamila shamila li khairat dunya wal akhirah wa la habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal imam Muhammad Nawawil Jawi Asyafi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.